Pernah kepikiran nggak, kenapa sih planet kita ini dijuluki planet biru? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas tuntas misteri di balik lautan yang super luas yang menutupi bumi. Yuk kita mulai! Coba deh bayangin planet kita. 70% permukaannya itu air. Lautan, sungai, danau, semua yang bikin adanya kehidupan. Tapi, ada yang aneh. Kalau kita putar waktu balik ke masa awal bumi terbentuk, air sebanyak ini tuh seharusnya nggak ada di sini. Jadi, pertanyaannya, dari mana semua ini datang? Nah, disinilah letak paradoksnya. Dulu banget, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi itu cuma bola batuan cair yang super panas, bener-bener membara. Jelas terlalu panas lah buat ada air, bahkan setetes pun. Jadi, gimana ceritanya planet yang lahir dari api ini kok sekarang jadi oase air raksasa? Aneh kan? Tadinya, selama bertahun-tahun, para ilmuwan itu cukup yakin jawabannya simpel. Air datang dari luar angkasa. Titik. Tapi, seiring waktu, bukti-bukti baru mulai muncul dan gambaran yang tadinya simpel itu jadi jauh lebih mengejutkan. Ternyata, ceritanya nggak sesederhana itu, teman-teman. Oke, pertama-tama kita bahas dulu teori klasiknya, yang mungkin udah sering Anda dengar. Idenya adalah air di bumi ini barang impor dari kosmos. Teori ini nih yang jadi pegangan para ilmuwan selama bertahun-tahun. Gini ceritanya. Bayangin aja ada permainan biliar kosmik raksasa. Bumi kita yang waktu itu masih muda dan kering kerontang jadi bola sasarannya. Nah, bola-bola lainnya itu komet dan asteroid S yang menghantam bumi tanpa henti. Setiap tabrakan itu ibarat satu paket kiriman air dari luar angkasa. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi lautan. Dan lihat deh, komet-komet ini kan emang bola es dan debu raksasa yang terbang di angkasa. Mereka kelihatan seperti kandidat yang paling pas. Soalnya pas mereka deket-deket matahari, esnya itu menguap dan lepaslah air. Secara teori sih ini masuk akal banget ya kan? Nah, tapi disinilah ceritanya mulai seru. Seiring teknologi makin canggih, para ilmuwan mulai nemuin hal-hal yang janggal. Bukti-bukti yang ada ternyata nggak cocok sama teori pengiriman kosmik yang kelihatannya rapi ini. Kuncinya itu ada di satu yang namanya rasio D per H. Gampangnya, anggap aja ini kayak sidik jari kimia untuk air. Jadi, setiap air dari sumber yang berbeda di tata surya kita itu punya sidik jari yang unik. Sidik jari ini dilihat dari perbandingan antara hidrogen berat yang namanya deuterium sama hidrogen biasa. Dan waktu para ilmuwan ngebandingin sidik jari air di bumi dengan air di komet, mereka nemuin perbedaan yang mencolok banget. Ternyata, air di kebanyakan komet punya kandungan hidrogen berat 2-3 kali lipat lebih banyak daripada air di lautan kita. Jelas ini bukti kuat kalau komet itu sepertinya bukan pemasok utama air di bumi. Nggak cocok. Terus, bukti lain datang dari tempat yang nggak kita duga-duga. Bulan. Kenapa bulan? Soalnya bulan kan nggak punya atmosfer. Jadi permukaannya itu kayak kapsul waktu yang merekam semua sejarah tabrakan di tata surya kita. Dan waktu sampel batuan yang dibawa pulang sama astronot Apollo dianalisis, hasilnya benar-benar mengejutkan. Intinya, begini, meteorit memang bawa air, nggak salah. Tapi jumlahnya itu, ya ampun, jauh dari cukup untuk ngisi lautan kita yang segini luasnya. Ini bukan cuma teori lagi, tapi fakta dari analisis sampel. Jadi jelas, pasti ada sumber lain. Oke, ini yang bikin kita mikir lagi. Kalau sebagian besar air bukan dari luar angkasa, terus dari mana dong? Mungkinkah jawabannya selama ini ada di sini, di planet kita sendiri, tepat di bawah kaki kita? Nah, sekarang kita masuk ke ide yang lebih radikal nih. Gimana kalau ternyata air di bumi itu bukan tamu, tapi penduduk asli? Gimana kalau air itu memang sudah jadi bagian dari planet kita sejak pertama kali terbentuk? Teori pertama dari ide ini adalah, ternyata batu bata pembangun bumi itu nggak kering. Ada meteorit purba yang jenisnya mirip banget sama material pembentuk bumi. Pas diteliti, ternyata meteorit ini mengandung cukup banyak hidrogen. Dan yang paling penting, sidik jari kimianya itu cocok banget sama air laut kita. Pas! Ada lagi teori lain, pelepasan gas vulkanik. Coba bayangin bumi pas masih muda, penuh gunung berapi yang meletus di mana-mana. Idenya adalah banyak banget uap air yang kejebak di dalam perut bumi. Terus, selama jutaan tahun, letusan-letusan dahsyat ini nyemburin uap air itu ke atmosfer. Akhirnya, uap airnya mendingin, turun jadi hujan, hujan yang nggak berhenti-berhenti sampai akhirnya membentuk lautan. Dan ini nih, teori yang mungkin paling di luar dugaan. Bumi bisa jadi membuat airnya sendiri. Jadi ceritanya waktu bumi masih bayi, atmosfernya itu tebal banget sama hidrogen.
Nah, atmosfer hidrogen ini bereaksi langsung sama lautan magma yang ada di permukaannya. Dengan suhu dan tekanan yang super ekstrim, reaksi kimia terjadi dan terbentuklah molekul air H2O secara alami. Biar Anda kebayang seberapa besar kemungkinannya, ada simulasi yang nunjukin kalau inti bumi kita ini bisa jadi nyimpan hidrogen setara dengan siap-siap ya, 45 kali lipat seluruh air laut di permukaan sekarang. 45 kali. Itu kan cadangan tersembunyi yang gila-gilaan banyaknya. Jadi, setelah kita lihat semua bukti ini, kesimpulannya apa dong? Ya, seperti teka-teki besar lainnya di dunia sains, jawabannya nggak sesimpel A atau B. Ini tuh kayak puzzle yang rumit, dan sekarang kita punya lebih banyak kepingan buat nyusun gambar lengkapnya. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Dari mana air di bumi berasal? Jawabannya, ternyata campuran dari semuanya. Sebagian memang dikirim oleh komet dan asteroid. Sebagian lagi udah terpasang dari material pembangun planet kita. Dan sebagian lagi dibuat sendiri oleh proses vulkanik dan kimia di bumi purba. Jadi bukan cuma satu jawaban, tapi kombinasi dari semuanya. Pada akhirnya, kisah soal asal-usul air ini nunjukin gimana sih sains itu bekerja. Ini bukan soal nemuin satu jawaban final yang benar, tapi soal gimana pemahaman kita terus berkembang seiring dengan munculnya bukti-bukti baru. Ini tuh kayak nonton film detektif kosmik yang seru banget. Dan setiap jawaban yang kita temukan, ternyata malah membuka lebih banyak pertanyaan baru. Coba pikir deh, kalau ternyata bahan baku air bisa tersimpan di dalam batuan dan bahkan inti planet, rahasia besar apa lagi ya yang masih tersembunyi di planet rumah kita ini? Jadi penasaran kan? Terima kasih sudah menyimak.